Shalom sahabat-sahabat terbaik channel ini. Salam sukacita adalah merupakan kesempatan yang sungguh luar biasa bagi kita, di mana kita boleh bersama-sama saat ini memperdalam kebenaran firman Tuhan, yang tanpa terasa kita sudah masuk pelajaran yang ke-12 dari seri tentang pendidikan. Dan saudaraku, untuk pelajaran yang ke-12 ini judulnya ialah Hari Sabat, mengalami dan menghidupkan karakter Allah. Sebelum lanjut, mari kita minta penyertaan Tuhan lewat berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, kami membutuhkan penyertaan-Mu. Kiranya penyertaan yang sempurna akan diwujud nyatakan di dalam pembelajaran kami saat ini. Kami boleh mengerti, kami boleh memahami, dan kami boleh mempraktekannya. Dan kami boleh menjadikan ini sebagai sesuatu yang istimewa, yang penting di dalam perjalanan iman kami. Dalam nama Yesus. Amin. Yang melandasi pembahasan kita, saya mau ambil ayat hafalannya, yaitu Markus 2 ayat 27 dan 28. Firman Tuhan berkata seperti ini. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Saudaraku, umat manusia telah menikmati Sabat sejak penciptaan, dan saya dan saudara juga akan tetap merayakan, menikmatinya sampai masa kekekalan. Anda boleh buka dalam Kejadian 2 ayat 1-3 dan Yesaya 66 ayat 22 dan 23. Saudaraku, karena monumen ini sangat penting, yaitu Sabat, Tuhan buat itu dalam bentuk waktu supaya semua orang boleh memilikinya. Tidak terbatas. Semua orang di atas muka bumi ini bisa memiliki waktu. Jika dibuat dalam bentuk bangunan, bisa saja itu hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu, bangsa tertentu, negara tertentu. Tapi Tuhan membentuk monumen Sabat dalam bentuk waktu, karena Dia rindu agar semua manusia boleh memilikinya. Saudaraku, Sabat adalah peristiwa yang penting, yang akan mengingatkan kita dari mana kita berasal, di mana kita berada, dan kemana kita akan pergi nanti. Karena itu mari kita coba ringkaskan pelajaran kita. Kita pelajari bersama-sama sehingga kita tahu bagaimana kita dapat menggunakan anugerah Allah yang terbaik ini untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Pelajaran pertama yang akan kita pelajari ialah saatnya tercengang. Kejadian 2 ayat yang ketiga berkata, lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah Ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Bukankah Anda akan tercengang tatkala Anda melihat bahwa ternyata Allah menyisihkan satu hari khusus untuk dikuduskan, untuk diberkati secara khusus, di mana Allah berhenti di dalamnya. Gambaran kisah penciptaan boleh kita katakan diakhiri dengan kata-kata yang boleh saya kalimatkan seperti ini. Adam cukup sibuk pada hari Jumat itu. Dan di sisi lain, Hawa hanya menikmati gambaran pada saat itu hanya sesaat bersama-sama dengan suaminya. Itu adalah hari Jumat. Mengapa ada gambaran kata-kata ini? Hari pertama yang mereka lalui, Adam dan Hawa lalui secara utuh, ialah hari Sabat, hari ketujuh, yaitu hari yang diberkati Tuhan. Karena Sang Pencipta sendiri hadir bersama-sama dengan mereka dan menguruskan hari ketujuh itu. Nah, di hari itu mereka belajar lebih banyak tentang Pencipta mereka, dan mereka belajar juga tentang ciptaan-ciptaan yang diciptakan bersama-sama dengan mereka. Oh saudaraku, saat Allah menciptakan manusia, Allah memberikan Sabat khusus untuk mereka, di mana mereka boleh beristirahat. Dan saudaraku, Sang Khalik ini juga, Dia tetap mengundang saya dan saudara untuk tetap merayakan Sabat sampai saat ini, sehingga kita boleh menikmati kebersamaan dengan Sang Khalik tatkala kita berada dalam suasana Sabat. Undangan ini adalah undangan untuk menghabiskan satu hari penuh belajar bersama-sama dengan Pencipta kita, tentang Pencipta kita, tentang Allah kita yang luar biasa. Bukankah kita
diberikan kesempatan yang sungguh luar biasa. Saudaraku, Sabat diberikan khusus kepada kita untuk kita boleh menikmati kebersamaan dengan kali kita. Poin kedua, saatnya untuk menemukan kembali. Kejadian pasal 16 ayat yang ke-29. Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 Ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing. Seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7 itu. Saudara, ada peristiwa yang menakjubkan. Setelah orang-orang Israel sudah melupakan Sabat ketika mereka berada di Mesir, ketika mereka sedang melakukan perjalanan untuk kembali, saudaraku, mereka diperhadapkan dengan mujizat rangkap 2 yang sungguh luar biasa. Karena setelah Tuhan membebaskan mereka, Tuhan ingin mereka menemukan kembali hari Sabat yang sudah lama mereka lupakan, sudah lama mereka tidak praktekkan ketika mereka berada di Mesir. Allah ingin agar mereka boleh mengenal kembali siapa Dia, siapa Allah yang sudah menciptakan mereka. Dan Tuhan menggunakan mana untuk mengajarkan mereka tentang hari Sabat. Dia lakukan keajaiban rangkap 2, saya katakan. Oleh karena peristiwa ini adalah peristiwa yang sungguh luar biasa. Yang pertama, Dia mengirim mana 2 kali lipat dari biasanya pada hari Jumat. Mengapa? Karena ini adalah untuk persiapan Sabat. Dan sama sekali tidak ada yang rusak ketika dipersiapkan untuk hari Sabat, untuk hari berikutnya. Tapi anehnya, yang kedua, mana yang dimasak oleh orang-orang Israel yang coba untuk mengambil lebih di hari-hari lain. Yang terjadi ketika mereka simpan, besoknya sudah mulai berulat dan berbau busuk. Bukankah ini adalah mujizat? Dan ini adalah mujizat yang Tuhan ingin buktikan kepada orang Israel, bahwa Sabat itu sangat penting bagi mereka. Dan mereka menemukan kembali siapa Khalik mereka ketika mereka diperhadapkan dengan Sabat. Saudaraku, Tuhan mengundang kita hari ini untuk menemukan Dia kembali setiap Sabat. Tatkala kita berada dalam suasana Sabat, kita akan temukan kembali siapa sebenarnya kita. Kita bukan lagi budak, tetapi kita adalah orang-orang merdeka yang sudah dimerdekakan di dalam Yesus saja. Saudaraku, di dalamnya kita akan memahami karakter Allah yang sungguh luar biasa, dan kita akan memiliki hubungan yang lebih kuat dengannya tatkala kita melihat bahwa benar Sabat ini penuh dengan berbagai macam mujizat. Tuhan akan buktikan itu jika saudara mau datang mencari Dia pada hari Sabat. Poin selanjutnya, saudaraku, waktu untuk mempelajari haruslah prioritas. Oke, Yesaya pasal 58 ayat yang ke-13 sampai 14. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan beri engkau makan dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Oh, sungguh luar biasa, saudaraku. Ada janji yang sungguh indah tatkala kita jadikan Sabat sebagai prioritas utama di dalam perjalanan iman kita. Saudara, Yesaya pasal 58 adalah peristiwa di mana Tuhan memanggil umatnya untuk mempertimbangkan kembali prioritas mereka di dalam hidup mereka. Mereka berpuasa dan meminta Tuhan untuk membuat mereka makmur. Tetapi mereka juga tidak mengalaminya. Sebaliknya, mereka melakukan sesuatu yang bertentangan. Mereka mengeksploitasi para pekerja, menindas orang-orang yang tidak berdaya. Anda boleh buka dalam Yesaya pasal 58 ayat 1 sampai ayat yang kelima.
Mereka mengharapkan supaya mereka boleh makmur, tapi mereka melakukan hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan. Saudara, Tuhan menjelaskan bahwa pendekatan yang benar adalah kebalikannya. Kita harus menjaga orang lain dan membantu mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka terlebih dahulu, kemudian kita akan bisa makmur. Bukan yang dilakukan oleh orang Israel, menindas dan sebagainya. Dan panggilan yang sama, saudaraku, adalah panggilan juga untuk saya dan saudara. Untuk datang dengan panggilan menikmati hari Sabat dalam satu persekutuan dengan Tuhan. Dan mengesampingkan semua kepentingan-kepentingan diri. Bisnis pribadi, kita utamakan bisnis Tuhan. Pencipta kita, Allah kita yang sudah memberkati kita. Oh saudaraku, kadangkala kita salah menempatkan prioritas ketika kita masuk pada hari yang kudus. Kita masih mengikut sertakan bisnis kita pada hari Sabat. Saudara harus memilih prioritas mana. Tuhan menginginkan supaya Anda lebih mengutamakan Tuhan. Jadilah berkat bagi banyak orang lewat Sabat. Dengan demikian, ada kesuksesan yang saudara akan raih. Poin selanjutnya yang akan kita pelajari ialah waktunya untuk menemukan keseimbangan. Markus 2 ayat 27-28 ayat tema kita. Waktunya bagi kita untuk melihat apa tujuan Sabat diberikan kepada manusia. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Hukum dibacakan dan ditafsirkan setiap hari, setiap pagi dan petang di sinagog. Ini orang-orang Yahudi. Mereka ingin memahami akan kehendak Allah lebih baik. Namun mereka mencoba menjelaskan secara rinci yang bisa dan tidak bisa dilakukan pada hari Sabat untuk memenuhi hukum. Apakah seperti itu yang diharapkan Tuhan? Dengan cara ini, saudaraku, mereka coba mengubah hari Sabat menjadi satu beban, bukan menjadi satu berkat. Adakah di antara kita saat ini merasakan Sabat itu sebagai satu beban? Saudara akan menjadi seperti orang-orang Yahudi kalau masih merasakan Sabat itu sebagai satu beban. Oh, saya memasuki Sabat, saya sudah tidak bisa bikin ini lagi, bikin itu dan sebagainya. Kalau menjadi beban, saudara, berbahaya. Haruslah menjadi berkat. Ketika saudara memasuki Sabat, hati saudara harus disiapkan. Karena saudara saat memasuki Sabat, saudara akan berhubungan dengan Tuhan secara langsung. Yesus memberikan contoh dari tindakan dan perkataannya. Dan dia lakukan itu, dia mau sampaikan juga kepada orang-orang Yahudi yang pada saat itu melakukan dengan cara yang salah. Karena Sabat sesungguhnya dibuat untuk menjadi berkat bagi orang lain dan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan itu juga berkat bagi saya dan saudara. Karena itu, kita didorong untuk bertemu dengan Tuhan setiap hari Sabat. Supaya kita lebih dekat dengan Tuhan. Itu berarti kita lebih dekat juga dengan Sabat. Luar biasa. Ketika kita lebih dekat dengan Sabat, kita lebih dekat dengan Tuhan. Ketaatan kita harus merupakan hasil dari rasa syukur kita atas semua yang telah Tuhan lakukan di dalam perjalanan iman kita. Saudaraku, mari saudara, saya mau ajak kita bersama-sama untuk menikmati Sabat ini dengan penuh sukacita, dengan menjadikan Sabat sebagai berkat juga bagi orang lain. Kemudian poin selanjutnya, suatu waktu untuk komunitas. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat yang ke-42. Ketika Paulus dan Barnabas keluar, mereka diminta untuk berbicara tentang pokok itu pula pada hari Sabat berikutnya. Saudara, orang-orang Kristen pertama, mereka siap membagikan Injil di dalam pertemuan-pertemuan Sabat. Mereka membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias dengan membuka kitab suci, menyaksikan kesaksian mereka tentang pengalaman iman mereka. Nah, boleh buka dalam Kisah pasal 13 ayat 14 sampai ayat yang ke-45. Kemudian Kisah pasal 16 ayat 13 sampai 14, Kisah 17, Kisah 18. Ada peristiwa-peristiwa yang sungguh luar biasa di mana umat-umat Allah mereka ada di bait suci dan mereka membuka akan kitab-kitab suci. Saudaraku,
adakah waktu untuk komunitas kita pada hari Sabat untuk bersama-sama menikmati syukur dengan Tuhan? Kita memiliki kesempatan untuk membagikan apa yang kita ketahui tentang kitab suci, tentang Yesus selama kita berada dalam pembelajaran sekolah Sabat mungkin seperti ini. Selain itu, kebenaran dasar, kebenaran fundamental dari iman kita juga boleh kita bagikan selama jam-jam khotbah pada hari Sabat. Bahkan menjadi khotbah yang hidup di tengah-tengah komunitas di mana kita hidup. Tatkala Anda berjalan dari tempat Anda menuju ke Ka'bah Tuhan yang suci, orang mulai perhatikan, ternyata inilah umat-umat Tuhan yang merayakan Sabat yang sesungguhnya. Kita menjadi surat yang hidup lewat hari Sabat. Saudaraku, setelah kita membahas 5 poin penting ini, saya percaya kita boleh mendapatkan pemahaman yang benar tentang kebenaran Sabat ini. Testimonies for the Church, buku 6, chapter 44. Pena Inspirasi berkata, Tuhan mengajarkan bahwa kita harus berkumpul di rumahnya untuk melihat akan kasih Allah yang sempurna. Dan saudaraku, Allah merindukan supaya ketika kita berada dalam suasana Sabat, kita boleh melihat karakter Allah. Setelah kita melihat karakter Allah, kita hidupkan karakter Allah dalam perjalanan iman kita. Kita jadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Orang-orang di sekitar kita akan merasakan ada fenomena kerajaan sorga yang ada di sekitar mereka tatkala kita merayakan Sabat dengan sesungguhnya. Seorang teolog Yahudi, Abraham Haskell, dia katakan, ketika saudara memasuki Sabat, saudara sedang berada di pintu gerbang sorga. Dengan kata lain, tatkala kita berada dalam suasana Sabat, suasana sorga sudah ada di tengah-tengah kita. Kita tinggal melangkah, sudah berada di sorga, sudah ada di pintu gerbang. Tuhan menginginkan saudara berada di suasana sorga. Karena itu, mari kita jadikan setiap Sabat sebagai suasana di mana kita boleh bertemu dengan Tuhan, saling membagi berkat dengan sesama. Dengan demikian, kita boleh mempersiapkan diri kita bagi hari Maranatha. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kiranya pelajaran yang penting ini boleh menginspirasi kami semua, dan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang setia kepada penurutan Sabat. Ketika Engkau menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, hari ke-7 Engkau sisihkan secara khusus untuk menjadi hari yang kudus, di mana Engkau berkati hari itu, dan Engkau mengajak kami semua untuk berhenti. Bapa di sorga, tolonglah kami memahaminya, agar kami boleh benar-benar siap dan karakter kami boleh sesuai dengan karakter sorga. Oleh karena di sorga kami juga akan tetap merayakan Sabat. Terima kasih Tuhan, Engkau telah berkati umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang mendengarkan dari channel ini. Mereka akan diberkati dan mereka akan boleh mengerti akan kebenaran Sabat yang sesungguhnya. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Jika menjadi berkat, jangan lupa untuk bagikan kepada sesama. Shalom.